Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1676 Raja Iblis terlambat. Malam yang seharusnya damai dipatahkan oleh dua pukulan. Kedua telur hitam itu mendarat, tanpa urutan tertentu, dan mendarat di tanah Zongtong, berguncang di seluruh dunia, menyebabkan gunung-gunung runtuh. Gelombang roh jahat-jahat menyebar ke segala arah, dan di mana ia lewat, bunga, tanaman, dan pohon layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan radius hampir 10.000 li, setiap inci berubah menjadi bumi yang gelap gulita. Apa yang terjadi? Pendeta Tao Wuya, yang berada di tanah Zongtong, naik ke puncak gunung yang menjulang tinggi dalam satu langkah, ekspresinya pucat. Nafas iblis surgawi. 3 mata rantai kuno juga terwujud secara instan. Keputusan Kaisar ke-10, semua biksu Dacu, segera mundur dari tanah Zongtong. Suara berkabut bergema, membawa keagungan Kaisar. Itu adalah kata-kata Ye Chen, menggunakan pedang Kaisar Suanyuan sebagai perantara, untuk memerintahkan para biksu di Zongtong untuk mengungsi ke segala arah. Ketika dua kuasi Kaisar dari alam iblis surgawi turun, pasti ada pertempuran besar. Konfrontasi antara kelas Kaisar Semu dan kelas Kaisar Semu sangat besar, jika ada sedikit kecerobohan di sini, para biksu Dacu akan menderita. Di bawah perintah Kaisar, tidak ada yang berani untuk tidak patuh, mereka semua membuka formasi gerbang domain, dikirim ke timur, barat, utara, selatan, dan pergi secepat mungkin. Jangan berjuang keras, tunggu saja. Ye Chen melintas di langit seperti dewa, dan tidak lupa memberi Cusuan sepatah kata pun. Cusuan menundukkan kepalanya dengan ringan, caranya menginjak langit tidak lebih lemah dari Ye Chen. Sinar cahaya abadi terbang keluar dari tubuhnya, dan itu adalah Yurui, prajurit Kaisar dengan cara ekstrim, yang berubah menjadi pedang peri biru. Gengsi Kaisar mekar, dan hukum jalan Kaisar terjalin, memberkati wilayahnya. Bahkan Ye Chen tidak bisa mengalahkannya, maka dia juga bisa menjadi Kaisar Semu yang kuat, dan Kaisar Semu umum jauh dari lawannya. Di depannya, penampilan Ye Chen berubah. Dia memiliki rambut hitam legam panjang, yang helaiannya berubah menjadi rambut pirang. Ada pola suci kuno yang diukir di tengah alisnya, yang merupakan pola ilahi yang eksklusif untuk tubuh suci. Tubuh suci kunonya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti selapis emas, dan setiap tetes darah suci terjalin dengan hukum Kaisar. Dia seperti dewa perang, menatap mata indah Cusuan. Pada saat ini, punggungnya yang tegap sangat familiar, dan hampir sama dengan apa yang dilihatnya dalam mimpinya, sangat pas. Itu dia, Cusuan jarang menunjukkan senyum tipis. Di tengah daratan, para biksu dari Great Shu dievakuasi, dan tidak ada yang berpenghuni. Dengan suara berderak, kedua telur hitam itu meledak bersamaan. Dua berkas cahaya ajaib melesat langsung ke langit, menembus dua lubang besar di langit, dan guntur menggelinding dan mendatangkan malapetaka. Dalam kabut sihir yang bergejolak, dua sosok kabur keluar bersama. Mereka semua mengenakan baju besi kuno, dingin dan tebal. Yang di sebelah kiri memiliki rambut berdarah, tanda Yuan yang terukir di antara alisnya, dan sepasang mata hitam, penuh dengan langit dan bumi. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih bisa melihat kekecewaan bintang di matanya. Yang di sebelah kanan berambut ungu, dan juga ada tanda di antara alisnya, berbentuk bulan sabit, dengan mata darah yang suram, tirani dan haus darah, dan banyak penglihatan kehancuran terjalin dan menari di sampingnya. Mereka adalah Raja Iblis Yin yang di bawah kursi Kaisar Iblis Surgawi, dan mereka juga satu-satunya dua Raja Iblis yang masih hidup di bawah kursi Kaisar Iblis Surgawi. Lebih dari 300 tahun yang lalu, ada juga dua telur hitam yang turun di Chu Besar, satu turun di Chu Selatan dan yang lainnya turun di Chu Utara. Keduanya juga Raja Iblis, mereka adalah Raja Iblis Heizan dan Raja Iblis Malam Ungu. Panglima Perang Hitam turun ke Nanchu, dan dalam 3 detik berpura-pura agresif, dia dipukuli sampai mati oleh Ye Chen dan Tuan Long. Adapun Raja Iblis Ziye, dia hidup lebih lama dari Raja Iblis Heizan, tetapi dia adalah anak laki-laki yang tidak beruntung yang pertama-tama diburu oleh Hong Chen, kemudian oleh Zixuan, dan kemudian oleh Zheng Xuanfeng. Depresi sampai mati. Raja Iblis Yin yang seharusnya datang bersama dengan Raja Iblis Malam Ungu dan Raja Iblis Perang Hitam, tetapi beberapa kecelakaan terjadi di sepanjang jalan. Seperti yang dikatakan Dong Huang Taixin, mereka sedikit melewatkan waktu.
Kehilangan itu berlangsung lebih dari 300 tahun, sehingga terjadi di Dacu lebih dari 300 tahun setelah perang berakhir. Itu juga berkat kesalahan waktu mereka sehingga mereka melarikan diri. Kalau tidak, jika mereka datang seperti yang sebenarnya, mereka akan musnah sejak lama. Adapun Raja Iblis Surgawi, Raja Setan Bumi, Raja Setan Guntur, Raja Setan Angin, Raja Setan Api, Raja Setan Kegelapan, Raja Setan Haus Darah, Raja Setan Jeoyu, dan Raja Setan Surgawi, mereka juga dimakamkan di Dacu satu demi satu. Seorang Kaisar Agung, 11 Raja Iblis, dan lebih dari 90 juta tentara iblis dan jenderal semuanya terbunuh dan dimakamkan di tanah Dacu. Sekarang, hanya 2 Raja Iblis terakhir ini yang masih hidup. Napas ini benar-benar luar biasa. Raja Iblis Yin tersenyum licik, mengendus dengan rakus, sangat menikmatinya, menakutkan dan menakutkan. Kaisar Agung pernah berkata bahwa Sekte Langit memiliki samsara untuk menekan kultivasi, jadi mengapa mereka tidak menyadarinya sama sekali, kata Yang Mojun pelan. Tidak. Raja Iblis Yin, yang masih mengendus dengan nyaman, mengerutkan kening, tanah ini memiliki nafas Kaisar Iblis Surgawi. Ada juga banyak Raja Iblis dan Jenderal, tapi roda kehidupan mereka telah dihancurkan. Wajah Yang Mojun tiba-tiba berubah, dan ekspresinya tidak bisa dipercaya. Apa yang terjadi? Seluruh pasukan musnah. Bahkan Kaisar Iblis Surgawi dimakamkan, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami terlambat. Selamat datang di Dacu. Ketika mereka berdua berbicara, sebuah suara besar terdengar perlahan, agung, sunyi dan dingin. Sebelum kata-kata itu jatuh, Ye Chen menginjak langit dan muncul, memegang pedang Suanyuan di tangannya, menari dengan roh jahat dan pembunuh, dan mengaum dengan Taoisme dan kekuatan Kaisar. Sepotong langit dan bumi ini juga hancur, dan ruang hampa runtuh. Tubuh suci kuno yang sunyi, pedang Suanyuan. Yang Mojun menyipitkan matanya sedikit, menatap Ye Chen, mengenali darah Ye Chen, dan sepertinya menyadari bahwa apa yang dia pegang adalah senjata kekaisaran Kaisar Suanyuan. Juga, Tuan Yinmo mendengus dingin, melihat ke sisi lain. Di sana, Chu Xuaner datang dengan ringan, juga memegang pedang peri, pedang Kaisar berubah dari giok Kaisar Ruyi, sangat sombong. Sikapnya tak tertandingi, seperti ratu yang tak tertandingi. Fisik abadi Taisang, Jiang Tian Yurui. Kali ini, Tuan Yin Mojun menyipitkan matanya sedikit, jelas, dia mengenali garis keturunan Chu Xuan, dan juga mengenali prajurit Kaisar. Kalian berdua tampaknya tidak memiliki kaki dan kaki yang baik. Sudah lebih dari 300 tahun sejak perang berakhir, dan kalian berdua datang ke sini, kata Ye Chen dengan ringan. Lebih dari 300 tahun. Tubuh iblis dari 2 Raja Iblis bergetar. Awal atau akhir, tidak masalah lagi. Ye Chen berkata dengan enteng, kematian awal dan kematian akhir sama-sama kematian, tidak ada bedanya. Tetapi ketika dia melihat tubuh iblisnya bergetar, menahan yin dan yang untuk mengambil bintang dan bulan, dan menginjak alam semesta untuk melakukan kekuatan supernatural, tirai gelap tiba-tiba muncul. Itu adalah teknik rahasia yang menantang surga, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti lubang hitam, hitam pekat, dan sepertinya mampu menelan semua makhluk hidup di dunia. Ye Chen mendengus dingin, memegang pedang Kaisar Suanyuan, dia naik ke langit, dan mengayunkan pedang untuk memotong sungai peri, kekuatannya menghancurkan. Tirai hitam yang menutupi langit langsung terbuka, menampakkan langit berbintang lagi. Dalam duel puncak, Tuan Yinmo mengerang, dan sudut mulut Ye Chen berdarah. Yin Mojun bukanlah Kaisar Semu biasa, dia lebih kuat dari yang diharapkan. Ye Chen, yang dapat menguatkan Kaisar Zun, tetapi dia bukanlah Kaisar Zun, dan sulit untuk mengalahkan Yin Mojun hanya dengan kekuatan Kaisar Pedang Suanyuan. Aku telah meremehkanmu. Yin Mojun mendengus dingin, dan kemudian melakukan kekuatan supernatural, membunuh kehidupan di telapak jarinya, dan Ling Tian menutupinya dengan telapak tangan. Ye Chen kuat, dia bisa melakukannya dengan ayunan pedang, dan momentumnya tidak lemah sama sekali. Bagaimana mungkin? Yin Mojun menembak, tetapi hatinya terkejut. Tapi yang mengejutkannya bukanlah kekuatan tempur Ye Chen, tapi gerakan Ye Chen, yang menunjukkan roh jahat Kaisar. Sebagai Raja Iblis, dia sangat jelas bahwa itu adalah nafas Kaisar Iblis Surgawi, dan hanya mereka yang telah membantai Kaisar Iblis Surgawi yang memilikinya. Dia menghancurkan Kaisar Iblis Surgawi, tidak mungkin, tidak mungkin. Mata Raja Iblis Yin menonjol, penuh ketidakpercayaan. Dia adalah alam surga, bahkan jika dia adalah tubuh suci kuno yang sunyi, bahkan jika dia didukung oleh pedang Suanyuan, dia pasti tidak akan dapat memblokir pukulan Kaisar. Namun, roh jahat Kaisar Iblis Surgawi ada di dalam tubuhnya.
Dia tidak berani membayangkan bagaimana alam surga bisa membunuh seorang kaisar tertinggi di alam iblis surgawinya. Menyingkir. Ketika Yin Mojun kaget dan heran, Ye Chen membunuhnya seperti hantu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pedangnya dan menebas. Yin Mojun segera memercikkan darah, dan berbalik ke samping, darah memercik kemana-mana, menetes dengan mencolok, dan hampir ditebas oleh pedang Ye Chen. Aku tidak percaya. Raja Iblis Yin sangat marah, dan darah yang meluap mengalir kembali ke tubuhnya, bekas lukanya menghilang seketika, dan dia pergi ke langit untuk bertarung lagi. Percaya atau tidak, itu tidak masalah, kata Ye Chen dengan dingin, menyapu langit dengan aura kuat yang mengguncang dunia. Keduanya bertarung dalam ketiadaan, hanya untuk melihat guntur dan guntur bergemuruh di langit. Di sisi lain, Raja Iblis yang telah bergegas menuju Chusuan, menggunakan teknik rahasia terkemuka dunia, dan visi keruntuhan dan nirwana terwujud, menghancurkan dunia. Chusuan bukan seorang vegetarian, dan dengan dukungan dari tentara kaisar, dia dengan paksa membunuh Raja Iblis Tuiyang, dan secara samar-samar menang. Episode 1677 menggantung. Pertempuran dimulai, suara gemuruh bergema, dan langit serta bumi bergetar. Ye Chen dan Chu Xuaner, Raja Iblis Yin dan Raja Iblis Yang, barisan 2 lawan 2, pertempuran berlangsung lancar, dan dunia hancur. Sepotong langit itu telah berubah menjadi kekacauan, bintang-bintang diam dan hancur, matahari yang terik runtuh, siang dan malam membalikkan siklus reinkarnasi, dan pemandangan. Menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ini benar-benar iblis surgawi. Wu Ya, yang telah mundur ke jurang kuno Dongling, membuka langit ajaib dan tirai air, dan melihat pertempuran yang mengejutkan. Level Raja Iblis. Zhongli, yang berada jauh di lembah Siling, juga memiliki ekspresi yang sangat jelek, dan pedang pembunuh di tangannya mau tidak mau berdentang. Apakah kamu ingin melanjutkan bencana yang terjadi lebih dari 300 tahun yang lalu? Nanyan Deis, Niu Sisan, dan Wu Sanpao semuanya bertanya. Utang darah surgawi. Di Beizhen Changyuan, ada juga tirai air, dan Hao Tian Xuanzhen berdiri di puncak gunung, matanya ditutupi dengan mata merah. Kenapa hanya ada Ye Chen dan Chu Xuan, dan aku, 9 Kaisar Chu? Dan Dewa Pedang, Dewi Kunlun, dan Kaisar Zun dari Tian Xuanmen. Jangan khawatir, karena mereka adalah di sini, mereka akan mati. Di bawah, diskusi itu seperti gelombang laut, terlepas dari apakah itu Chu Selatan atau Chu Utara, mereka semua melihat ke tanah Zongtong, dan mata mereka dipenuhi amarah. Di bawah tatapan semua orang, 4 orang yang bertarung jatuh satu demi satu. Ye Chen dan Chu Xuan bergabung bersama, pakaian mereka berlumuran darah. Di sisi berlawanan, Raja Iblis Yin yang berdiri berdampingan, tidak jauh lebih baik, dengan rambut acak-acakan dan tubuh iblis berdarah, dalam penampilan yang sangat memalukan. Jangan jujur dan tinggal di alam iblis surgawi, tetapi kamu ingin datang ke surgaku dan menggertakku. Ye Chen berkata dengan dingin. Manusia yang lebih rendah, apakah kamu layak berbicara tentang wilayah iblis surgawiku? Yang Mojun tersenyum, giginya putih dan berkilau. Ada sesuatu yang kalian berdua mungkin tidak tahu. Ye Chen memelintir lehernya dengan keras, orang-orangku di Dacu tidak memiliki temperamen yang baik, dan kebiasaan rakyatnya keras, jadi jangan berpura-pura agresif saat kamu kemarilah. Mencari kematian. Raja Iblis Yin sangat marah, dan langsung menyerbu Ye Chen, dengan evolusi keterampilan membunuh di telapak tangannya, mencoba menghancurkan Ye Chen. Namun, dia baru saja bergegas ke kehampaan di mana Ye Chen berada, dan sebelum dia bisa bergerak, dia melihat telapak tangan emas tiba-tiba terwujud, dan dia jatuh dengan kuat di atas prasasti. Tepuk tangan sangat keras, Yin Mojun berbalik di tempat, dan berhenti setelah selusin jungkir balik dalam kehampaan. Lalu lihat tangan itu, mengenakan baju besi emas, dengan sosok kokoh, rambut hitam panjang, terbang di langit, seorang kaisar semu, perkasa dan kuat dan luar biasa, bukankah dia raja perang? Tanpa urutan tertentu, ada 8 kaisar Dacu lainnya. Dong Huang Taixin, Dewa Pedang, Jiu Jianxian dan Dan Zun juga datang. Menghitungnya dengan hati-hati, tidak kurang dari 20 kuasi kaisar di sini. Raja Iblis Yin yang tidak lagi tenang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur ketika mereka berkumpul. Kaisar semu ini bukan kaisar semu biasa. 2 lawan 20, tidak perlu memikirkan endingnya, ritme dihajar geng. Kalian berdua Raja Iblis, kalian sangat bersemangat. Dong Huang Taixin tersenyum dingin. Apakah kalian sangat menyukai Zutianmenku? Kami tidak mengejar pertempuran itu lebih dari 300 tahun yang lalu, jadi kami pasti tidak akan melewatkannya hari ini. Kata-kata Yan Huang memenuhi langit. Singkatnya, 9 kaisar melangkah maju dan berdiri berdampingan.
Dalam perang anti-sihir di masa lalu, para biksu dari Great Chu hampir musnah. Sebagai kaisar dari Great Chu, dia gagal bertarung berdampingan dengan rakyatnya. Sangat disayangkan, bagaimana bisakah dia melewatkannya hari ini? Ayo pergi. Raja Iblis Yin yang memarahi dengan dingin, berbalik dan melarikan diri. Dalam pertempuran ini, jika kamu tidak pergi, kamu idiot, menunggu untuk disiksa. Tetap di sini, kata Chu Huang dengan tenang, memotong Qian Kun dengan satu pedang. Cara melarikan diri Raja Iblis Yin yang diblokir, dan dia terpaksa kembali lagi. 9 kaisar tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka maju selangkah, menyerang dan membunuh bersama, dan mereka memiliki kekuatan supernatural, dan dunia tiba-tiba kehilangan warnanya. Raja Iblis Yin yang meraung dengan marah, menelan langit dengan roh jahat, dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, pertarungan antara dua monster yang terperangkap itu sia-sia. Setiap kaisar Chu yang agung bukanlah kaisar semu biasa. Bertarung sendirian, iblis mungkin bukan lawan kaisar, apalagi 9 orang berkumpul, 9 lawan 2, benar-benar menghancurkan. Terdengar suara gemuruh lagi, guntur mengamuk, dan dunia kacau balau. Raja Iblis Yin dan yang sangat sengsara, dan tubuh iblis mereka terus-menerus meledak. Sejak 9 kaisar melancarkan serangan mereka berdua telah diperkosa tanpa mengangkat kepala, dan kadang-kadang melakukan serangan balik, tetapi mereka juga kewalahan oleh serangan 9 kaisar. Dari lebih dari 20 kuasi kaisar yang datang, lebih dari setengahnya menyaksikan pertempuran, karena tidak perlu naik, Kaisar Agung Chu 9 sudah cukup. Oke, mendominasi. Semua orang berteriak dari segala arah. Ada langit magis dan tirai air, dan pertempuran di sini dapat dilihat dengan jelas ke segala arah. Tidak bisakah kamu bersemangat jika mengalahkan 9 kaisar menjadi 2 raja iblis? Orang-orang kami didacu tangguh dan tangguh, jadi kami tidak mudah diintimidasi. Kaisar Agung Anda telah dimusnahkan, dan kedua Raja Iblis ingin berpura-pura memaksa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Sekte Surgawi Chu Agung, adalah seorang vegetarian? Ini adalah 9 kaisar dari Great Chu kita, apakah kamu bisa menggantungnya atau tidak? Ye Chen dengan sadar melingkarkan tangannya di pinggang Chu Xuaner saat dia berbicara, dan tidak lupa meremas tangannya dengan murahan. Chu Xuaner tidak mengatakan apa-apa, hanya melambaikan telapak tangannya dan mendorongnya. Berjalan-jalan sepanjang jalan, apakah Anda tahu apa rencana Ye Chen? Selalu ingin mengambil tongkatnya dan memasukkannya ke dalam lubangnya. Aku juga kaisar, kaisar ke-10. Ye Chen berkata seolah tidak terjadi apa-apa, dan mengangkat tangannya lagi. Chu Xuan masih tidak berbicara, dan mendorong telapak tangan Ye Chen. Kamu adalah selir kekaisaran ke-10, mari kita urus hal-hal ketika kamu punya waktu. Ye Chen masih berbicara, tangannya sangat tidak jujur. Wanita. Patuhlah, dan kamu tidak bisa pemarah. Aku akan membangun ranjang besi nanti, jenis yang kokoh. Aku sudah menamai bayi kita, benar-benar mendominasi. Pria ini adil sambil mengomel, mulut tak henti-hentinya berceloteh, kalimat demi kalimat, tanpa dahaga. Selain itu, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, tangan itu akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu, menyentuh tangan Chu Xuan. Peluk pinggang seseorang. Dalam hal ini, Chu Xuan hanya melakukan satu gerakan, dan kembali kemanapun tangan itu berasal. Jika Anda menyemprot Anda, saya mengabaikan Anda. Idol menganggur, ayo pukul dia. Tidak jauh dari sana, pria tua itu mengelus jenggotnya dengan penuh arti. Orang tua ini berpikir itu bisa diandalkan, kata Tian Lao dengan ekspresi serius di wajahnya. Sudah berakhir. Keduanya memikirkannya, dan Zun berkata dengan santai. Mendengar ini, keduanya memejamkan mata dan melihat ke atas ketiadaan. Di atas langit, 2 sosok berdarah jatuh dari langit. Itu adalah Raja Iblis Yin dan Raja Iblis Yang, seluruh tubuh mereka telah dimusnahkan, darah dan tulang mereka terlihat, mata mereka menakutkan, dan bentuk manusia mereka telah menghilang. Bumi dihantam oleh bibit, dan dihancurkan berkeping-keping oleh tubuh iblis kedua orang itu. 9 kaisar juga turun, dan Kaisar Chu ada di atas. Di timur, barat, utara, selatan, dan 4 arah, kedua kaisar berdiri di sana, menghalangi 2 raja iblis di langit dan bumi itu. Oke, bagus sekali. Kedua iblis itu berdiri, terhuyung-huyung, tetapi mata mereka haus darah, senyum mereka ganas, dan wajah mereka terdistorsi. Siapapun yang melanggar Great Chu akan dihukum bahkan jika dia jauh. Kaisar Chu berkata dengan ringan, dan menebas dengan pedangnya, suara itu seperti guntur abadi. Manusia yang lebih rendah. Raja Iblis Yin dan yang tersenyum lagi, dengan sedikit kelicikan di sudut mulut mereka dan cahaya suram di mata mereka.
Dalam sekejap, di antara alis mereka, ada pola sihir kuno, yang menyebar ke seluruh tubuh, seperti pembuluh darah dan pembuluh darah, yang terlihat jelas, dan penuh dengan kekuatan penghancur. Juga dalam sekejap, tubuh iblis keduanya meledak, bukan oleh Kaisar Chu, tetapi lebih seperti peledakan diri. Lapisan riak magis, menyebar ke segala arah, sangat kuat. Semua kuasi Kaisar mengorbankan cahaya pelindung tubuh mereka untuk menahan riak ledakan diri. Tapi Ye Chen melangkah maju dan berdiri di depan Chu Xuan, seperti perisai, menghalangi akibat dari bunuh diri Chu Xuan. Chu Xuan tersenyum sedikit, punggungnya masih seindah dalam mimpi, memberi orang rasa aman, tidak takut angin dan hujan di dunia. Raja Iblis Yin yang musnah, dan darah iblis menodai langit dan memercikkan tanah, sudah terlambat lebih dari 300 tahun, dan mereka tidak dapat menghindari kematian. Sudah berakhir. Di Lao meregangkan pinggangnya, semua orang kembali ke rumah mereka. Namun, tidak ada yang menjawab kata-katanya, dan tidak ada yang menjawab. 20 kuasi Kaisar, termasuk Ye Chen dan Chu Xuan, berdiri seperti patung, mata mereka sedikit menyipit, menatap dunia. Lebih tepatnya, itu menatap darah yang disebarkan oleh Raja Iblis. Tetesan darah iblis menggeliat, berubah menjadi rune kecil, dan saat jatuh, mereka menyatu ke langit dan bumi. Di Lao juga memperhatikan petunjuknya, adegan ini agak aneh. Aku menggunakan darahku untuk membangkitkan roh iblis, memanggil tentara iblis surgawiku, memanggil Raja Iblis Surgawiku, memanggil Kaisar Iblis Surgawiku. Untuk muncul kembali di dunia. Tiba-tiba, raungan mengerikan bergema di langit. Itu adalah raungan Raja Iblis Yin Yang. Saya tidak tahu dari mana suara itu berasal. Saya hanya tahu bahwa seluruh Great Chu ditutupi oleh suara ini. Episode 1678 Pengorbanan Iblis Surgawi. Gunung dan sungai Dacu bergolak karena gemuruh ini. Langit dan bumi meredup sesaat, dan tiba-tiba melolong, seolah-olah dari neraka 9 neter, membawa sifat iblis yang tak tertahankan. Gumpalan roh jahat tiba-tiba muncul, mendatangkan malapetaka di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Lao mengerutkan kening, menyipitkan matanya sedikit, dan melihat ke seluruh dunia, bagaimana bisa ada begitu banyak roh jahat dari langit. Tidak hanya dia bingung, tetapi 9 kaisar, Dewa Pedang. Dong Huang Taixin, Jiu Jianxian dan lainnya Kaisar Zun, saya tidak tahu apa yang terjadi. Lansia, itu tidak baik. Ekspresi Ye Chen serius, mata roda peri terbuka, dan matanya seperti obor, menatap ke satu sisi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengikuti pandangannya dan melihat ke sana. Di sana, untaian roh jahat terjalin, dan tiba-tiba iblis surgawi muncul, mengenakan baju besi, memegang tombak di tangannya, dan rambutnya yang berdarah berkibar. Kemudian datang yang kedua, ketiga, dan keempat. Roh jahat iblis terbang, dan satu demi satu iblis surgawi meleleh, berdiri satu orang pada 1 meter, membentuk tim persegi. Kecepatannya sangat cepat, dan jumlahnya sangat besar sehingga orang tidak bisa tidak terkejut. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, iblis surgawi bermanifestasi, dan kegelapan itu seperti karpet hitam pekat, menyebar ke seluruh dunia. Dewa iblis surgawi, semuanya mengenakan baju besi dan memegang tombak perang. Kenangan kuno kembali, mata mereka berubah dari kebingungan menjadi ketenangan, tirani dan haus darah, dan senyuman mereka menakutkan. Itu adalah pasukan iblis yang dimusnahkan lebih dari 300 tahun yang lalu. Wajah Ye Chen jelek, menunjuk ke seorang jenderal iblis, aku menghancurkan jenderal iblis itu, dan aku masih mengingatnya. Tentara iblis, muncul kembali. Manusia dunia. Hati Tian Lao bergetar. Itu harus menjadi pengorbanan Raja Iblis Yin Yang. Menggunakan teknik rahasia yang mencapai surga, dia memanggil jiwa-jiwa yang mati. Teknik rahasia iblis surgawi sangat mendominasi. 9 kaisar merenung, dan ekspresinya juga sangat jelek. Fuya, pukul genderang perang. Kata-kata Dong Huang Taixin nyaring. Kakak Chu besar, mundur ke Chu selatan. Ye Chen juga mendesis. Di bawah perintah, yang berada di tebing gerbang Tianxuan, dia naik ke langit dalam satu langkah, pergi ke kehampaan, mengatupkan kedua tangannya, dan dengan cepat mencubit Yin Jue. Di langit di atas gerbang Tianxuan, genderang perang langsung terwujud, sebesar gunung, setebal gunung raksasa, dan terukir dengan pola ilahi. Zundi Fuya, menggunakan kultivasinya untuk mengubah stick drum, menabuh drumnya sendiri. Suara genderang tiba-tiba datang dari zaman yang jauh, kuat dan panjang, kuno dan berubah-ubah, dan bergema melalui Chu yang agung dan surga. Pada saat yang sama, ada berkas cahaya membubung ke langit di guyuan makam timur Chu Utara, Yugu Siling, Deis Nanyan, dan Changyuan Beizhen. Gerbang domain teleportasi Sutian secara pribadi diatur oleh gerbang Tianxuan.
Dalam pertempuran berdarah 300 tahun yang lalu, terlalu banyak orang yang tewas di Great Chu, dan Sekte Tianxuan telah mendapat pelajaran. Setelah perang, gerbang domain dibangun di berbagai bagian Great Chu untuk memfasilitasi evakuasi. Pintu domain semacam ini tidak hanya di dunia biksu, tetapi juga di dunia fana. Setelah gerbang domain dibuka, semua makhluk hidup akan ditarik masuk. Hari ini berbeda dari masa lalu, ketika Great Chu ditekan oleh reinkarnasi, dan di kuasa Heaven Realm of Great Chu, dia mampu mengeraskan tingkat kuasa kaisar dari Heavenly Demon Realm. Tapi sekarang, Great Chu tidak lagi ditekan oleh alam, Zuntian adalah Zuntian, Zundi adalah Zundi, dan mereka tidak bisa lagi bertarung lintas level. Para biksu dari Great Chu harus mundur. Dengan basis kultivasi dan kekuatan tempur mereka yang sedikit saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk menghentikan serangan pasukan iblis. Dan Southern Chu akan menjadi tempat perlindungan terbaik, dengan gerbang Tianxuan berada di dalam benteng, dan tembok kota yang membentang 3 juta mil dari timur ke barat. Itu adalah penghalang itu, 300 tahun yang lalu, tembok besar merah dibangun untuk Chu yang agung dan surga. Gerbang domain bergetar dan terbuka tanpa batas. Makhluk di Beihu, tidak peduli biksu atau manusia, menghilang berkeping-keping. Kaisar 9 Chu besar telah bergegas ke tentara iblis surgawi dan mulai membunuh. Dewa Pedang, Jiu Jianxian, Donghuang Taixin, Surga dan Bumi Erlao, dan Zun juga bergegas ke 4 arah, dan ketika pasukan surga dan iblis tidak menstabilkan tumit mereka, mereka melancarkan serangan habis-habisan. Kembalilah ke Heng Yue dan tunggu aku. Ye Chen tersenyum hangat pada Chu Xuan. Aku tidak. Untuk pertama kalinya, Chu Xuaner berbicara, tanpa sadar mengulurkan tangan gioknya, dan meraih sudut pakaian Ye Chen. Adegan ini seperti di masa lalu, ketika pasukan ekspedisi Great Chu meninggalkan Chu Selatan, Chu Ling yang diam-diam mengikutinya juga menariknya seperti ini. Ye Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum, dan mencapai langit dalam satu langkah. Chu Xuan tersenyum dan mengikuti dari dekat, berdiri berdampingan dengan Ye Chen. Mungkin itu adalah darah mereka berdua, yang begitu murni sehingga menyebabkan iblis surgawi yang luar biasa menjilat lidah merah mereka. Keduanya tenggelam dalam sekejap, dan iblis surgawi itu seperti lautan luas, dengan wajah ganas, tirani haus darah, dan menakutkan. Ye Chen dan Chu Xuan bergabung, dan semua iblis dimusnahkan. Di tentara iblis surgawi, keduanya seperti dua bintang, sangat terang. Pedang Xuan Yuan dan prestise kekaisaran ekstrim Jiangtian Yurui saling terkait, menambah kekuatan tempur keduanya, membuat mereka tak terbendung dan luar biasa. Namun, iblis hari ini semuanya seperti orang gila, jatuh satu persatu, bergegas satu demi satu, seperti boneka, yang hanya tahu cara menyerbu dan membunuh, tanpa rasa takut sedikit pun. Mereka semua undead, mereka tidak berada di puncak. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya, dan mata roda peri berevolusi dengan sendirinya, menunjukkan beberapa petunjuk. Tentara iblis surgawi muncul kembali di dunia manusia, tetapi itu bukan lagi tentara iblis surgawi di masa lalu, mereka semua mati dan tidak memiliki asal-usul. Karena itu juga para prajurit Heavenly Demon tidak memiliki kekuatan tempur puncak, meskipun jumlahnya tidak berkurang, kekuatan mereka jauh lebih lemah dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada prajurit dan jenderal iblis, tetapi tidak ada raja iblis dan kaisar. Ye Chen melihat ke sekeliling langit sambil membunuh. Berkelahi sepanjang jalan, semua mata adalah tentara dan jenderal iblis, dan tidak ada level raja iblis, apalagi kaisar iblis tertinggi. Dia tidak yakin apakah kaisar iblis surgawi juga akan muncul kembali di dunia, tetapi jika dia kembali, bahkan jika dia tidak dalam kondisi puncak, itu mungkin cukup untuk menggulingkan seluruh langit. Sangat disayangkan bahwa Dachu tidak memiliki reinkarnasi, dan dia bukan tubuh suci Dacheng, yang dapat menghentikan serangan kaisar di semua surga dan banyak sekali alam. Salah perhitungan yang serius, siapa sangka bahwa dua Raja Iblis Yin dan yang sebenarnya akan mengetahui teknik rahasia yang bahkan lebih sombong daripada cara keabadian Kaisar. Pemanggilan semacam ini telah menumbangkan hukum, dan tidak sebanding dengan Kaisar Dao Tongming, levelnya sangat tinggi hingga melampaui keabadian. Bunuh. Sementara Ye Chen sedang merenung, seorang jenderal iblis datang menari dengan pedang. Tubuh iblis itu agung, wajahnya ganas, roh jahatnya menelan langit, rambutnya yang berdarah berkibar, dan setiap helai diwarnai dengan cahaya ajaib. Ye Chen mendengus dingin, menginjak lautan emas para dewa, menundukkan kepalanya ke langit berbintang yang luas, memegang pedang Kaisar Xuan Yuan, dan langsung membunuh jenderal iblis itu. Dia mengenali jenderal iblis, yang telah terukir di tulangnya. Pada saat itu, Ji Ningsuang tertusuk tombak jenderal iblis, dan akhirnya jatuh tak berdaya di depan aula utama Pil City.
Ji Ningsuang meninggal karena melindunginya, dia harus berutang nyawa padanya. Sekarang, dia tidak berada di Dacu, jadi dia memenggal kepala Jenderal Iblis itu, dan setelah 300 tahun, itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuknya. Keduanya bertarung, dan ada banyak gerakan, dan semua prajurit iblis dimusnahkan. Jenderal Iblis itu kuat, tetapi tidak di atas, jauh dari lawan Ye Chen sejak awal, dia dipukuli habis-habisan oleh Ye Chen. Di sisi lain, Chu Xuan juga menghadapi Jenderal Iblis dan menang. Setelah 10 putaran pertempuran, dia membunuh Jenderal Iblis itu. Melihat Kaisar 9 Chu besar, Dewa Pedang, dan Zun, Erlao Surga dan Bumi, dan Dong Huang Taixin, mereka semua galak. Langit dan bumi meledak, alam semesta terbalik, dan pasukan iblis surgawi luar biasa. Semua kaisar semu melakukan perjalanan melintasi langit, meskipun ada banyak setan di langit, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan mereka menghilang dalam kepulan asap. Chu Utara hidup, dan Chu Selatan juga tidak menganggur. Kaisar Zun dari gerbang Tianxuan telah turun ke tembok kota Chu Selatan untuk memberkati penghalang dan lingkaran sihir. Tentara Tianxuan Men juga memenuhi tembok kota. Tugas mereka adalah melindungi Chu Selatan dan menunggu bala bantuan dari surga dan banyak domain. Emosi yang luar biasa. 3 tautan kuno berdiri di tembok kota, memandang ke utara, seolah-olah mereka mengingat perang besar 300 tahun yang lalu. Dacu, jangan takut untuk bertarung, kata Xiao Feng dengan nyaring. Aku benar-benar mengira Dacu menggertak kita. Si Eyun, si Tunan, dan yang lainnya juga muncul, mengenakan baju zirah masa perang mereka. Juga datang bersama adalah para penguasa aula di Istana Surga, para kepala kementerian, keturunan kaisar, dan raja-raja dari semua generasi, semuanya. Di bawah tembok kota, para biksu dari Great Chu telah mengatur diri mereka menjadi tim persegi. Panji Great Chu adalah huli, para pria mengenakan baju besi, dan para wanita mengenakan pakaian perang. 300 tahun kemudian, meski kekuatan mereka lemah, tidak ada yang mundur, sehingga mereka siap mempertahankan tanah ini dengan darah dan tulang. Itu masih pasukan iblis surgawi, tapi kali ini, pengadilan surgawi tidak akan bertarung sendirian, dan Dacu tidak sendirian. Mereka memiliki Kaisar 9 Chu besar, Dewa Pedang Surga, Yang Mulia Alkimia, dan Xuanmen Surga, dan di belakang mereka ada surga dari 10.000 alam. Episode 1679 Genderang Perang di Surga, Panggilan Kaisar. Suara genderang perang yang megah bergema di langit. Setiap orang yang mendengarkan mendongak dan mengangkat mata, jiwa mereka bergetar, seolah-olah mereka telah menerima semacam panggilan dari zaman kuno. Di mana suara genderang itu? Terlalu banyak orang yang tampak linglung, pikiran mereka juga terpengaruh, dan darah di tubuh mereka mau tak mau mendidih. Apakah ada kekuatan kaisar yang ekstrim, dan juga prajurit kaisar yang ekstrim? Dari sisi lain langit berbintang, sepertinya dari tepi alam semesta. Suara genderang sangat aneh, dan darah yang mendidih di tubuh tidak bisa ditekan. Seseorang terkejut, bingung. Diskusi datang satu demi satu, dan banyak orang muncul dengan wajah kosong, menatap ke langit, tidak tahu apa arti suara genderang itu. Di wilayah selatan Xuan Huang, nenek moyang Douzhan Sein Ape dan Kui Niu menaiki kehampaan, memandangi langit berbintang berkabut di kejauhan. Gendang pertempuran surga. Kedua leluhur saling memandang. Apa genderang perang dari surga? Kaisar Kerasuci dan Kaisar Kui Niu juga melangkah ke Sutian, menatap kedua patriark dengan ekspresi bingung. Gendang pertempuran langit dilemparkan oleh tulang Kaisar Pangu, dan telah diturunkan ke dunia untuk waktu yang lama. Patriark Kui Niu berkata panjang dan keras. Hanya dengan mendengar suara genderang, sang patriark tahu bahwa itu adalah genderang perang dari langit. Jadi kamu bisa mengetahuinya saat mendengarnya. Jadi begitu. Pantas saja ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sepertinya ada semacam panggilan, kata kedua kaisar itu. Ini memang sebuah panggilan. Genderang perang surga hanya akan ditabuh saat Wanyu dalam bahaya, kata leluhur Kerasuci perlahan. Itu telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sekarang telah muncul kembali di dunia, siapa yang mengaduknya? Patriark Kui Niu tidak bisa menahan cemberut. Tidak peduli siapa itu, ketika genderang perang dibunyikan, itu berarti surga sedang dalam masalah. Kita, keturunan kaisar, tidak boleh duduk diam. Nenek moyang Kerasuci, dengan kekuatan supernatural yang besar, melangkah keluar dari hutan belantara dalam satu langkah, dan batang besi emas hitam di tangannya penuh dengan kekuatan kekaisaran yang mendominasi. Xuanwu tua, jika kamu tidak keluar sekarang, kapan kamu akan menunggu? Patriark Kui Niu berteriak keras, dan juga melangkah keluar dari Xuan Huang. Bukankah ini datang? Kelima sosok itu berjalan keluar bersama. Melihat lebih dekat, itu adalah leluhur klan Qinglong, leluhur klan Baihu,
leluhur klan Suzaku, leluhur klan Xuanwu, dan leluhur klan Qilin. Mereka berlima berdiri bahu-membahu, membawa orang-orang, yang semuanya adalah senjata ajaib dari Kaisar Dao. Gendang pertempuran di surga sedang berdetak, dan ada kesulitan di 10.000 alam. Di tanah air timur, Ibu Peri Yaoqi berjalan keluar sambil memegang pedang kaisar, seperti seorang ratu yang tak tertandingi. Ketika surga dalam masalah, semua orang bertanggung jawab. Setelah Ibu Peri Yaoqi, dua raksasa keluar dari Wastelen Timur, salah satunya adalah Jiang Taixu. Adapun orang lain, dia tinggi dan tinggi, dengan aura iblis yang mengamuk, itu adalah Mo Yuan, dan dia adalah Mo Zun penelan surga yang legendaris. Waktu itu seperti pisau. Jiang Taixu menghela nafas. Pada akhirnya, kita bukan tandingan perubahan. Mo Yuan tersenyum perubahan. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, dua pahlawan besar dunia prasejarah berdiri berdampingan lagi, tetapi itu bukan lagi zaman mereka. Di belakang mereka ada 6 orang yang mengikuti, yaitu Xiao Yaozi, Wu Jizi, Tian Chenzi, Xuan Zhenzi, Yun Xiaozi dan Qiangzi ketujuh putra Donghua semuanya hadir hari ini. Phoenix juga datang, berdiri di samping Taixu, berjalan melintasi langit. Di atas kepalanya, ada cermin peri yang tergantung, dan kaisar sedang terbang. Itu adalah cermin Phoenix, senjata kekaisaran klan Phoenix ketika klan Phoenix dihancurkan di masa lalu, cermin Phoenix pergi dan kembali ke sisi Feng Huang selama periode tersebut. Phoenix hari ini agak berbeda dari masa lalu, dengan kata lain, dia telah berpindah ke Nirwana, dan klan Phoenix telah musnah, dan telah dilupakan. Lebih banyak orang keluar dari Xuan Huang, kakek Bei Sheng Jiuli Patriark, kakek Kaisar Jiuxian Jiuxiao Zhenren, nelayan tua Zundi, dan banyak senior lainnya yang tidak terkenal. Ras kuno juga dikirim, semuanya dipimpin oleh leluhur. Hei, apakah kalian semua membawa prajurit kaisar? Nenek moyang klan naga kuno melihat ke samping dan melirik keempat sosok yang berkumpul. Bawa dengan baik, bawa dengan kuat. Nenek moyang klan Wu terbatuk. Gendang pertempuran di surga naik lagi, pertempuran ini mungkin sangat sulit. Nenek moyang klan roh dan klan kuno semuanya menunjukkan kekhawatiran. Kami memiliki banyak orang, jadi kami tidak takut untuk melakukannya. Nenek moyang orang barbar itu memiliki suara yang kasar, dan pentungan yang dibawanya cukup garang. Semua orang tertawa dan melangkah keluar dari Xuan Huang. 5 tentara kaisar ekstrim terhubung dalam kekuatan, dan langit berbintang yang hancur di sepanjang jalan berdengung dan bergolak. Keributan yang sangat besar, siapa yang menelepon? Kaisar kera kecil dan yang lainnya berkumpul lagi, masing-masing menggaruk kepala mereka tidak tahu mengapa. Aku selalu merasakan firasat buruk. Bei Sheng mengerutkan kening. Ada begitu banyak calon kaisar, begitu banyak prajurit kaisar, bahkan lebih buruk daripada 9 kaisar Chu. 9 dewa abadi dari keluarga kaisar memancarkan mata besar mereka. Ada apa? Surga akan berperang lagi. Namun, pertempuran ini agak besar. Orang tua ini telah berlatih Taoisme selama 3.000 tahun, dan aku belum pernah melihat gerakan seperti itu. Jangan bicara, pergi dan lihat-lihat, ini mungkin pertunjukan besar. Langit penuh dengan diskusi, tidak peduli seberapa meriah acara itu, tidak ada tandingannya dengan suara genderang perang, itu benar-benar seruan tertinggi. Raja Surgawi, apakah kamu ingin pergi untuk membantu pertempuran? Zhongzhu Tiansu berdiri di sana, menundukkan kepalanya di belakang Tiansu Tiansu. Siapapun, jangan keluar dari langit. Raja Langit-Langit berkata dengan lemah, dengan suara lemah, membawa keagungan tertinggi. Dia juga menatap mata berkabut, tidak senang atau sedih, dan sedikit kekhawatiran muncul, tetapi dia tidak memerintahkan untuk pergi ke Dacu pada akhirnya. Di daerah terlarang Wangchuan di Gurun Barat, Pomeng berdiri di sana dengan tangan terlipat, Raja Surgawi, jika perang tidak mendesak, Gritchu tidak akan menabuh genderang surga. Siapapun tidak boleh pergi keluar dari Wangchuan. Raja Surgawi, langsung memveto itu. Tapi, Pomeng ragu-ragu, tetapi ragu untuk berbicara. Ru, kamu harus waspada dengan misi zona terlarang. Wangchuan Tianwang berkata dengan ringan, suara ini disertai dengan paksaan yang tak tertandingi. Ikuti. Patuh. Nenek Meng gemetar dan wajahnya pucat. Terus menyegel Immortal Physique of Yaoqi, jangan biarkan Son of Scourge lahir, kata Heavenly King Wangchuan, berbalik dan menghilang. Pomeng menghela nafas, berbalik diam-diam, dan pergi ke kedalaman. Seperti Tiansu, seperti Wangchuan, api penyucian, Huangquan dan Belanda, ada juga suara yang keluar, tidak ada yang bisa keluar dari area terlarang. Tatanan Raja Surga. Sangat halus, dingin dan agung. Area terlarang langsung sunyi, dan penghalang gunung masih didukung. Apa yang disebut misi tidak memungkinkan 5 area terlarang bergerak dengan gegabah.
Apa yang mereka jaga jauh lebih penting daripada Sekte All Heaven. Area terlarang tenang, hutan belantara hidup, dan langit berbintang bahkan lebih hidup. Langit dan segudang domain sangat luas dan tak terbatas, dan mereka sangat hidup hari ini. Melihat jauh dari kejauhan, langit berbintang penuh dengan pelangi magis, seperti bintang jatuh, berkumpul menjadi hujan meteor, dan arah targetnya selalu sama. Yin Mingxing, sebuah peti mati kuno meledak, dan menteri berjalan keluar dengan tombak, tubuhnya seberat gunung, dan langit berbintang yang diinjaknya bergetar. Seperti Yin Mingxing, di mana genderang langit lewat, terlalu banyak bintang kuno bergetar, dan lebih banyak atau lebih sedikit orang keluar. Orang-orang dengan basis kultivasi terendah juga berada di tingkat orang suci agung, para tetua yang berjalan dalam pengasingan, dan orang tua tingkat abu. Ternyata ada begitu banyak kuasa kaisar di Zuntian Wanyu. Tuan Jiuxiao menghela nafas. Dengan begitu banyak kuasa divine, dia masih muda, tetapi dia baru berusia 3000 tahun, dan dia menginjak tahta kuasa kaisar. Kamu tidak tahu, masih banyak lagi. Nelayan tua Zundi mendesis, tapi jumlah ini memang menakutkan. Aku akan pergi, siapa orang itu? Kecepatannya cepat. Zundi tua terkejut. Hore, bla bla. Ketika semua kuasi kaisar mendengar kata-kata itu, mereka semua mengikuti pandangannya. Di langit berbintang yang jauh, pelangi ilahi melesat dengan kecepatan yang berlawanan dengan langit, seolah menginjak sungai panjang waktu, membalikkan aturan waktu. Itu adalah seorang pemuda dengan mata seperti bintang, rambut hitam seperti air terjun, dikelilingi oleh cahaya abadi, seperti Raja Dewa yang tak tertandingi. Dia adalah kaisar semu yang kuat, puncak kaisar semu yang sesungguhnya, yang membuat banyak kaisar semu di langit berbintang merasa tertindas. Ini sangat kuat. Nelayan tua Zundi berseru. Ini sebenarnya Tianxing. Mata Patriark Jiuli penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia gemetar bahkan ketika dia berbicara, dalam suasana hati semu tingkat kaisar. Kenapa? Asalnya sangat menarik. Melihat ekspresi Patriark Jiuli, semua kuasi kaisar bertanya ragu-ragu. Dia adalah kaisar dari kaisar bela diri abadi. Jenderal nomor 1. Kaisar. Dari era kaisar. Zundi menelan ludah mereka dengan keras, itu adalah sosok hardcore, fosil hidup yang sebenarnya. Jadi, bahkan Dewa Pedang harus memanggilnya senior. Dibandingkan dengan dia, aku merasa sangat muda lagi. Sekelompok kaisar semu menyeringai dan berdiri di generasi yang sama dengan Kaisar Xianwu. Bukankah mereka semua boneka kecil di depannya? Di tengah keterkejutannya, Tianxing lewat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, matanya penuh dengan jejak waktu, perubahan kuno, tenang seperti air, telah kembali ke keadaan semula, penuh dengan langit dan bumi, ada jalan tertinggi, dan itu berkembang di matanya. Kecepatannya tidak hanya menumbangkan hukum waktu, tetapi juga menumbangkan hukum ruang, bergerak dalam ruang dan waktu. Nah, para kaisar mengejarnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak mengejar. Ini memalukan. Nelayan tua Zundi batuk kering, terengah-engah, dan hampir terbatuk. Memalukan. Tuan Jiuxiao dan Tuan Jiuli terbatuk. Inspeksi visual, perempuan jalang itu juga sedang nongkrong. Itu adalah Kaisar Zun tua lagi, mencubit kumisnya, mendesah dan mendecakkan lidahnya. Kaisar Zun melihat lagi, hanya untuk melihat seorang wanita berbaju putih melintasi langit berbintang, kecepatannya tidak di bawah langit cerah. Meski hanya sesaat, sikapnya terukir secara permanen di langit berbintang, dan orang-orang tua yang menontonnya juga terpesona. Dia begitu mempesona, bermandikan cahaya langit, dia agung, suci dan tanpa celah. Dia tidak memakan kembang api dunia, tidak menodai debu dunia, kecantikannya begitu indah hingga membuat semua surga kehilangan warna mereka. Kekuatan pertempuran setinggi langit. Tuan Jiuxiao menghela nafas. Siapa ini lagi, tahukah kamu? Para kaisar semu memandangi Patriark Jiuli lagi, lelaki tua itu sangat akurat dalam mengenali orang. San Sheng, yang mulia Kaisar Xianwu. Jenderal kedua. Ya, itu fosil hidup lagi, jadi aku harus memanggil bibinya. Apakah lelaki tua itu masih ingin mengobrol dengannya tentang perasaan? Mulai saat ini pandangan, lupakan saja. Tamparan bisa membuatku menangis. Ketika sekelompok kaisar semu berbicara omong kosong, San Sheng menghilang ke langit berbintang. Tidak lama kemudian, dia menyusul Tian Qing dan berdiri bahu-membahu dengannya. Kamu, sudah tua. San Sheng sedikit membuka bibir merahnya, dan tersenyum lembut, kata-katanya seperti suara alam, indah dan indah, penuh perubahan. Kamu. Masih secantik kamu saat itu, Tianxing tersenyum, dan berkata dalam satu kata, perubahan hidup lebih jauh dari mitos. Oh, apakah kamu mengganggu pembicaraan kalian berdua? Tawa berkabut bergema, dan ada orang lain di samping Tianxing. Dia juga seorang pemuda, dengan pakaian putih dan rambut putih,
seperti Raja Peri, matanya penuh dengan segalanya, dia penuh dengan jalan, dan energinya alami. Mampu berdiri berdampingan dengan dua jenderal, jelas bahwa dia juga seorang jenderal, di bawah kursi Kaisar Abadi. Jenderal ketiga, Tian Yuan. Mereka semua sudah tua sekarang, Tian Xing dan San Sheng sama-sama menggelengkan kepala dan tersenyum pada godaannya, seolah-olah mereka sudah terbiasa. Ketiganya seperti pelangi ilahi, menambahkan 3 kemegahan ke langit berbintang. Selama penerbangan, 6 orang lagi bergabung satu demi satu, tanpa kecuali, mereka semua berada di puncak Kaisar Zun, dan semuanya adalah jenderal di bawah kursi Kaisar Zun. 9 dewa dan jenderal yang tak tertandingi berkumpul lagi setelah sekian lama, tetapi mereka hanya saling memandang dan tersenyum, tidak peduli berapa banyak yang mereka katakan, jalan akan sia-sia. Berdiri berdampingan, para jenderal dewa berdiri berdampingan, keduanya mengenakan baju besi tua dan pakaian perang masa lalu, muncul kembali kekuatan supernatural para jenderal dewa. Sama seperti di masa lalu, langit didamaikan dengan Kaisar Wu dari dewa. Episode 1680 Kebangkitan Kaisar Iblis. Di Dachu, tidak ada langit dan matahari, seperti dulu, ketika tidak ada cahaya. Ada terlalu banyak setan dan pasukan mayat hidup, menutupi langit dan bumi, seperti lautan yang gelap, mencoba menelan dunia. Mereka semua tanpa pikiran, dan beberapa hanya haus darah dan membunuh. Seperti Cao Tian Demon, telah bergegas ke Nanchu, melanjutkan tugas yang belum selesai dalam hidupnya, untuk menyeberangi tembok kota dan meratakan gerbang Tianmen. Kaisar Zun tua dari gerbang Tianxuan tiba-tiba menghunus pedangnya, menunjuk keluar kota, dan berteriak dengan nyaring, seluruh pasukan mematuhi perintah dan melawanku. Segera, 100.000 susunan pengetahuan. Sutian pulih secara kolektif. Kemudian, lampu nirvana yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti hujan ringan. Setan surgawi yang menyerbu jatuh berkeping-keping, dan musnah berkeping-keping, dan darah hitam pekat mewarnai bumi menjadi hitam. Namun, meski begitu, iblis surgawi masih menyerang dan membunuh seperti orang gila, satu demi satu, dan biaya korban sama sekali tidak sepadan. Tekanan di tembok kota Southern Chu berlipat ganda. Meskipun Demon surgawi tidak berada di puncak, jumlah orang kuatnya benar-benar menghancurkan Dachu. Tanpa penindasan reinkarnasi, lebih dari 90% biksu di Istana Surga tidak akan dapat berpartisipasi dalam perang, dan orang suci tertinggi akan menjadi umpan meriam. Di masa lalu, 90.000 pasukan ekspedisi Chu besar, yang setara dengan 90.000 kaisar semu, memasuki Chu Utara dan pada akhirnya hampir musnah. Dari sini kita bisa melihat seberapa besar pasukan Heavenly Demon. Kakeknya, sangat dirugikan. Si Eyun mengutuk, tinjunya terkepal dalam darah, dan matanya merah. Jika aku memiliki kultivasi semi-kaisar, pukul dan tangisi mereka satu per satu. Si Tunan juga berteriak, menahan amarahnya. Hal yang sama berlaku untuk biksu Chu besar, semua orang telah bertarung di depan pintu rumah, tetapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tidak bisa bertarung. Di Chu Utara, Kaisar semu dari 9 kaisar, Dewa Pedang, dan Dong Huang Taixin masih menyerang dan membunuh, dan hal yang sama berlaku untuk Ye Chen dan Chu Xuaner. Alasan mengapa mereka masih tinggal di Chu Utara adalah karena mereka mencari solusi, selama mereka menemukan akar masalahnya, iblis surgawi dapat dimusnahkan. Segel roh iblis ada di utara. Ketika semua orang kehabisan akal, sebuah suara halus datang dari gerbang Tianxuan. Itu adalah Raja Rakyat, nadanya lemah, mungkin itu adalah perhitungan, tetapi dia diserang balik, napasnya tertekan, dan dia dalam keadaan buruk. Tapi kata-katanya menunjukkan arah untuk Ye Chen dan yang lainnya. Kaisar Chu adalah yang pertama berangkat, menginjak langit dan menyerang sepanjang jalan. 8 kaisar, Dewa Pedang, Jiu Jianxian, dan lainnya tidak ada dalam urutan tertentu. Ye Chen dan Chu Xuan bergandengan tangan untuk membuka jalan dengan tentara kaisar. Di depannya, aura iblis melonjak ke langit, dan dua sosok terwujud, berdiri berdampingan, dan berjalan keluar dari awan kejahatan iblis, dengan aura yang mengguncang langit. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Gadis Surgawi. Kedua Raja Iblis ini adalah dua Raja Iblis terkuat di bawah Kaisar Iblis Surgawi. Secara kebetulan, mereka berdua dibunuh oleh Ye Chen. Sebagai Raja Iblis, mereka agak bijak, terutama Tuan Tianmo, ketika dia melihat Ye Chen, wajahnya berkerut dengan ganas. Adapun Raja Iblis Surgawi, dia memutar lehernya dengan kaku, dan sedikit kebingungan melintas di matanya yang indah dan kusam. Dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Ali saat itu, dan Ye Chen Dacheng di masa lalu telah memusnahkannya secara langsung. Lansia, pergi dan hancurkan segel sihir, dan mereka akan menyerahkannya kepada kita.
Ye Chen dan Chu Xuan bergandengan tangan dan langsung pergi ke dua Raja Iblis. Kamu Chen. Raja Iblis Surgawi meraung, menyerang Ye Chen secara langsung. Chu Xuan menghadapi gadis surgawi dan Raja Iblis, dan pertarungan itu hancur. Jiu Huang dan yang lainnya tidak berhenti, dan bekerja sama untuk menyerang jalan berdarah. Di tengah jalan, tingkat Raja Iblis sering muncul. Kedua tetua langit dan bumi bertemu Raja Iblis Feng dan Raja Iblis Lei di tengah jalan, dan Dan Zun bertemu Raja Iblis Bumi. Setiap kali ada Raja Iblis, seseorang akan maju. Semuanya untuk membersihkan jalan bagi Kaisar Semu yang tersisa, dan segel kutukan dari roh iblis sama seperti pilar sihir yang menopang langit di masa lalu, dan itu ada hubungannya dengan itu. Di belakang, Ye Chen dan Tian Mojun bertarung melawan Hao Yu Changtian. Sebab dan akibat dari keduanya benar-benar berlanjut 300 tahun yang lalu, Tuan Tian Mo dipenggal oleh Ye Chen, tetapi sekarang mereka saling berhadapan lagi. Hal yang sama adalah tidak satu pun dari mereka berada di puncaknya sekarang. Bunuh. Mata Tian Mojun berwarna merah darah, ganas seperti iblis, meskipun dia adalah mayat hidup, dia memiliki kebijaksanaan spiritual dan mengingat peristiwa masa lalu. Kalau begitu aku akan membunuhmu lagi. Ye Chen kuat dan mendominasi, menahan Xuan Yuan dengan pedang yang melayang ke langit, hampir memotongnya hidup-hidup. Di sisi lain, Chu Xuan memiliki senjata kaisar untuk membantunya, dan kekuatan tempurnya tidak tertandingi, dia benar-benar dapat menekan Dewi dan Iblis, dan dia berada dalam barisan 2 lawan 2. Dunia utara berada dalam kekacauan, dan roh iblis yang mati terancam, dan dia dengan panik memblokir 9 Kaisar Chu dan Dewa Pedang. Di antara mereka, tidak ada kekurangan Kaisar Semu, meskipun kekuatan tempur mereka tidak sebaik Kaisar Semu Great Chu, jumlah mereka yang sangat besar benar-benar ditekan. Ada orang-orang yang menghalangi sepanjang waktu, hanya Dewa Pedang saja, menebas ke arah utara, seperti pedang yang tak tertandingi, menatap semua orang. Langit meledak, dan Raja Iblis Surgawi jatuh ke dalam kehampaan, dan Ye Chen memenggal kepalanya, dan tubuh iblisnya dihancurkan oleh kakinya. Di sisi Chu Xuan, pertempuran juga berakhir, dan Raja Iblis Gadis Surgawi menghilang, tetapi bukan Chu Xuan yang membunuhnya, tetapi memusnahkan dirinya sendiri. Sebelum menghilang, dia tidak lupa melirik Ye Chen dengan bingung. Chu Xuan memusnahkan sepotong iblis surgawi, dan bergabung dengan Ye Chen. Ye Chen berdiri di langit, tidak bergerak, seperti patung, hanya menggunakan kekuatan pedang kaisar untuk menghancurkan iblis surgawi yang sedang menyerbu. Tapi matanya tampak menatap ke utara, dan pikirannya bergetar entah kenapa, seolah-olah dia merasakan keberadaan yang menakutkan. Chu Xuan juga menyadarinya, alisnya yang cantik sedikit mengernyit, dan dia melihat ke utara. Di bawah tatapan mereka berdua, lebih dari selusin sosok terbang melintasi kekosongan utara, semuanya berlumuran darah dan tulang, Kaisar Zun yang lemah berubah menjadi abu terbang saat terbang mundur. Kemudian, Dan Zun, Tetua Langit dan Bumi, Dong Huang Taixin, Jiu Jianxian, Dewa Pedang, Kaisar 9 Besar Chu, dan lebih dari selusin kuasi Kaisar semuanya terbang terbalik dari utara, dan tubuh mereka semuanya berlumuran darah. Ketika mereka tiba-tiba terhenti, masing-masing dari mereka menginjak sepotong langit kosong, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyemburkan seteguk darah, melihat ke utara dengan ekspresi yang sangat serius, dan pedang pembunuh di tangan mereka berdenyut. Kaisar Iblis Surgawi, kami datang. Bibir Ye Chen bergetar. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ledakan, dan guntur tiba-tiba muncul. Lalu, ada paksaan yang membuat dunia bergetar, seperti tangan tak terlihat, menyebar ke seluruh dunia. Di tengah suara gemuruh, sebidang tanah iblis prasejarah muncul, dengan hukum jalan kaisar terbang, dan setiap helai dapat menghancurkan langit biru abadi. Sosok agung terwujud di dunia, mengenakan baju besi, menghadap orang biasa, menindas 9 langit dan 10 bumi, menelan alam semesta yang luas dan 8 hutan belantara, tidak dapat melihat dengan jelas, sampai di matanya, ada penglihatan tentang kehancuran. Matahari, bulan, dan bintang berevolusi dengan sendirinya. Bukankah dia Kaisar Iblis Surgawi? Muncul kembali di dunia. Dialah yang memukul mundur Dewa Pedang, 9 Kaisar, dan lainnya. Para biksu Dacu, kuasi Kaisar Tian Xuanmen, dan semua orang di Dacu semuanya mengubah wajah mereka dan menjadi pucat. Itu adalah Kaisar yang hebat. Terdengar dentuman, 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 dan jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Itu adalah Kaisar Iblis Surgawi, yang tubuhnya seberat gunung. Dia datang dari utara, dan mata kaisarnya tidak kusam, melainkan sadar, artinya, dia sendiri memiliki kecerdasan. 9 Kaisar Chu besar berkumpul bersama, ekspresi mereka acuh tak acuh,
mereka semua menyeka darah dari sudut mulut mereka, bahkan menghadap kaisar, mereka tetap tidak kehilangan keagungan kaisar. Hal yang sama berlaku untuk Dewa Pedang, Jiu Jianxian, dan Dong Huang Taixin. Sebelumnya, dia dipukuli satu persatu, dan dia lengah. Kaisar Iblis Surgawi ada di sini, tetapi dia juga tidak berada di puncaknya, dia tidak memiliki asal-usul seorang kaisar, dia setengah manusia dan setengah mayat hidup. Dengan kata lain, Kaisar Iblis Surgawi bukanlah seorang kaisar yang lengkap, dan bukan tidak mungkin bagi para kaisar semu untuk bergabung untuk menghancurkannya. Itu perasaan yang sudah lama hilang. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum. Meskipun suaranya kecil, itu seperti petir abadi, yang mampu menghancurkan langit abadi. Matanya, menyipitkan mata ke dunia, melirik Kaisar Sembilan Cu Besar dan Dewa Pedang Surga, dan matanya tertuju pada Ye Chen. Masih terlihat senyumnya yang penuh ejekan dan amarah, saat itu dia dibunuh oleh Ye Chen. Ye Chen memegang pedang Suanyuan dengan erat, dan menatap Kaisar Iblis Surgawi dari jauh. Ekspresinya sangat tenang, bahkan jika dia melihat Kaisar, dia tidak melemahkan kekuatannya sendiri di masa lalu, dia mampu membantai Kaisar Iblis Surgawi, jadi dia memiliki modal untuk memandang rendah semua langit. Kamu dan aku semua akan dimakamkan bersama orang-orang Kaisar. Kaisar Iblis Surgawi mendengus dingin, menyebabkan separuh langit runtuh. Suaranya menyatu dengan kekuatan sihir tertinggi, membuat hati seseorang bergetar. Apakah tidak ada seorang pun di langit? Kata-kata nyaring datang dari 9 langit, dan itu seperti guntur, mengguncang langit lainnya. Sebelum suara itu turun, saya melihat 9 sosok, datang dari zaman yang jauh, seolah-olah mereka sedang berjalan di sungai waktu yang panjang, kuno dan berubah-ubah. Mereka adalah, semua orang membuka mulut mereka. Yang mulia, 9 jenderal besar. Dewa Pedang tersenyum, dan Jiu Sword Immortal juga mengangkat kepalanya. Mata keduanya juga penuh perubahan.